Assalamualaikum. SD Islam Atirah 2 Bukit Baruga mengadakan panen karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan, kegiatan ini memamerkan berbagai upaya dan karya peserta didik kelas 3 dalam memelihara dan menjaga lingkungan. Masya Allah, semoga dengan penanaman karakter cinta lingkungan, ke depan pelajar bisa semakin memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana Yunus SPD, selaku Ketua Panitia dalam kegiatan panen P5, panen proyek penguatan profil pelajar Pancasila tingkatan SD kelas 3 SD Islam Atirah Bukit Baruga. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini Jumat 22 November 2024 tingkatan kelas 3 SD Islam Atirah Bukit Baruga alhamdulillah merayakan atau melaksanakan panen proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dan khusus panen P5 ini kami beri tajuk menarik yaitu aksi detektif lingkungan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki kesadaran lingkungan, berpikir kritis dan bertindak bijaksana dalam menjaga keberlanjutan alam. Melalui tema ini kami harapkan anak-anak dapat belajar mandiri menjadi tanda kutip detektif lingkungan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi masalah di sekitar mereka dan kemudian mencari solusi kreatif untuk menjaga bumi tercinta. Ya, alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam suasana menyenangkan ya, dalam suasana bahagia dan tentunya sangat bermakna bagi kita semua. Mengapa? Coba lihat di atas, panen karya. Iya, panen karya. Kalau dikatakan panen buah, lebih enak lagi. Panen karya P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah detektif lingkungan. Menerapkannya di sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Islam
Jadi menjadi penggiat bank sampah insya Allah akan membawa berkah yang tadi seperti dinyanyikan oleh anak-anak kita tadi. Saya sempat dengar, rumah sampah jadi berkah. Saya sudah buktikan dari sampah yang saya hasilkan, saya tabungkan ke tabungan emas. Kebetulan program kami di bank sampah kami memilah sampah, menabung emas. Jadi kalau buang sampah sama hanya buang emas. Itu saya sudah buktikan. Saya sudah punya tabungan emas dari sampah sekitar 33 gram. Kecil mungkin bagi Bapak Ibu, tapi saya besar karena itu sumbernya adalah sampah. Dan saya alhamdulillah sudah mendaftar haji nomor porsi 2018 dari sampah. Jadi saya sangat bangga karena sumbernya sampah. Dan itu akan saya buktikan. Saya juga akan membuat lagi film dokumenter mengenai sampah jadi emas, tukang sampah jadi naik haji, bukan tukang bubur lagi. Ada rencana judul film baru seperti itu. Jadi tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu yang tadi kami bilang pengolahan sampah, dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat bagaimana caranya kita merubah mindset kita tentang sampah, karena masih banyak dari kita menganggap sampah itu adalah masalah, sampah itu adalah bau, sampah itu sisa-sisa, sampah ya sampah. Tetapi setelah kita bergelut menjadi pemerhati lingkungan, dalam hal ini pengelola bank sampah, sampah itu yang tadi saya bilang adalah betul-betul masih mempunyai nilai ekonomi dan masih bisa kita kelola dengan mandiri, dan insya Allah sampah bisa membawa berkah bagi kami. Jadi manfaat setelah mengurus bank sampah, menjadi pengelola bank sampah itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua aspek sosial, yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kenapa aspek ekonomi diposisikan di posisi yang ketiga, bukan di nomor pertama? Karena memang kami penggiat bank sampah bukan pencari uang dulu, bukan pencari hasil dari hasil sampah. Kalau hasil sampah berapa sih? Kalau dari botol-botol bekas kita berapa per kilo, berapa banyak, baru cukup 1 kilo. Tetapi bukan itu. Kami ingin melihat lingkungan kita bersih. Kalaupun di sekolah kita ini terbentuk bank sampah, kami ingin lihat sekolah kita sampahnya lingkungannya bersih, sampahnya terkelola seperti itu. Nanti untuk urusan hasilnya itu nanti nomor 3. Jadi manfaatnya itu lingkungan bersih, rapi dan sehat, menjadikan sampah lebih bernilai, merubah pemahaman kita kalau sampah itu urusan pemerintah. Dan yang ketiga itu menjadi sarana wadah edukasi tentang pengolahan sampah. Dan yang keempat mengurangi potensi sampah yang kita hasilkan masuk ke TPA Antam. Karena kasihan Bapak Ibu warga TPA Antam, saya sudah dari situ, ternyata di dalam situ ada pemukiman, bahkan ada penjual es kelapa di dalam. Iya, saya warga baru masuk karena hidung saya masih sensitif, masuk di bundaran sama atas sudah terasa baunya karena masih sensitif. Kalau warga situ mungkin sudah kebal. Iya. Tapi kita perlu sadar, kita ambil diri kita, bagaimana kalau kita yang tinggal di situ, kita yang membuangi sampah oleh warga satu Kota Makassar. Jadi bagaimana caranya kita ada juga moral kita, bagaimana kita bisa mengurangi sampah dari rumah kita dulu, dari diri kita dulu, tidak usah dulu ke orang lain. Tapi bagaimana caranya kita bisa merubah perilaku kita sendiri.